Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang menyaksikan cara live streaming pada kesempatan pagi hari ini diberkati Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa roh Tuhan tidak pernah terbatas. Lawatan Tuhan terjadi di tempat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ibadah live streaming pada saat hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami masih ada itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa seluruh hati kami Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami untuk datang menyembah, memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Apapun keadaan kami, masalah kami percaya lewat pujian, penyembahan, firman Tuhan. Bahkan apa yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kekuatan yang dari surga memampukan kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memulai acara pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau menjamah kami dan memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kami ingin selalu berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Haleluya. Dan Kau dekat.
haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu, terima kasih buat karya salibmu Tuhan. Kami bersyukur, tiada Allah seperti Engkau. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, sungguh besar kasih setiamu Bapa. Kami datang menyembahmu, kami datang menyembahmu Tuhan. Kami datang bawa seluruh hati kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terimalah kuasa Roh Kudus, terimalah kuasa kasih Tuhan. Pengampunanmu memulihkan hidup kami Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Shikarala baba shena mataka halabas. Haleluya, haleluya. Shikarala baba shena mataka halabas. Hanya Engkau Yesus yang kami tinggikan, hanya Engkau Yesus yang kami muliakan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Berjemaat Tuhan katakan, sungguh besar Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, agar selami kasih-Mu. Sungguh indah, lebih lagi katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, agar selami bagiku. Sungguh indah, dengan segenap hati katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terima kasih Yesus. Dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi buat Engkau Tuhan.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Katakan, Kaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang memerintah selama-lamanya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membebaskan setiap hidup kita. Firman Tuhan yang melindungi, memberkati hidup kita. Karena Yesus sungguh baik bagi kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan lebih lagi, Yesus, Engkau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima suci pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi katakan, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus.
percaya Tuhan segala pujian yang terbaik hanya bagi Engkau Yesus. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian Tuhan. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa di surga pagi hari ini Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami dengar, setiap kata kalimat yang ditaburkan Tuhan mengandung janji, mengandung kuasa Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman-Mu membawa kami Tuhan untuk mengenal dan lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13 mulai. Ya, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan berakar kuat dan menghasilkan buah sampai tua. Kita akan baca dari Mazmur pasal 92. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ya, kita bersyukur kita adalah orang benar. Kita benar bukan karena kebenaran kita Bapak Ibu. Ya, tetapi karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Pengorbanannya itu membuat kita orang yang berdosa, orang yang bersalah dibenarkan. Dan standar kebenaran kita itu bukan standar manusia, tapi standar yang Yesus tentukan. Itu sebabnya kita adalah orang-orang yang paling berbahagia karena Tuhan tidak perhitungkan segala kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi Dia hapuskan itu, Dia lupakan itu, dan Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dan yang sudah dibenarkan. Sebabnya Bapak Ibu, Tuhan menginginkan orang-orang yang sudah dibenarkan itu tetap kuat. Kekristenan itu merupakan satu pertumbuhan. Ya, jadi sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah dibenarkan, kita nggak boleh mandek, kita nggak boleh stagnan, tapi terus bertumbuh. Akar kita semakin kuat menancap ke bawah dan kita bertumbuh ke atas supaya kita kuat dan tidak gampang digoyahkan oleh angin-angin pengajaran yang begitu luar biasa di sekeliling kita, di dunia ini yang ingin mempengaruhi iman kita. Pemazmur mengatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Saya tanya-tanya, saya berpikir kenapa orang benar itu digambarkan bertunas seperti pohon korma Bapak Ibu. Setelah saya periksa, saya cari-cari alasannya Bapak Ibu, rupanya pohon korma itu unik. Ya, berbeda dengan pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang lain. Ya, biasanya biji korma itu Bapak Ibu ditanam atau dikubur di dalam pasir dan batu yang besar akan menindih biji yang sudah ditanam itu Bapak Ibu. Sebabnya karena ada batu menindih dia dari atas, maka dia akan semakin berakar, menancapkan akarnya ke bawah.
Akar itu sangat penting Bapak Ibu. Kekuatan pohon yang besar itu terletak pada akarnya. Kalau akarnya kuat menancap, maka setinggi atau sebesar apapun pohon itu, dia akan tetap kuat. Walaupun ada angin, ada badai, dia akan tetap kokoh. Seperti bangunan. Semakin tinggi bangunan itu ke atas, maka pondasi atau dasarnya juga harus semakin dalam ke bawah. Karena pondasi itu menentukan kekuatan atau kualitas bangunan itu. Apakah dia tahan gempa, tahan badai, tahan angin puting beliung. Itu ditentukan dari pondasi atau dasar. Ya, Bapak Ibu, kita kembali kepada pohon korma tadi. Ketika pohon korma itu sudah mulai bertumbuh, maka akarnya itu akan semakin jauh menancap ke bawah sampai dia menemukan air. Maka ketika dia mulai bertunas ke atas, tunasnya yang timbul ke atas itu yang akan mendorong batu yang menindih biji tadi. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itu sebabnya Alkitab mengatakan, menggambarkan orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Ya, ketika biji itu mulai mengeluarkan akar, akar akan terus merambat sampai menemukan air. Ya, dia berakar ke bawah dan dia mulai bertunas, dan tunas itu yang akan mendorong batu yang menindih itu sehingga dia akan terus bertumbuh ke atas sampai menghasilkan buah. Saya lihat Bapak Ibu, keistimewaan korma itu luar biasa Bapak Ibu. Ya, buah korma itu ketika dikonsumsi maka akan mendatangkan faedah, mendatangkan kekuatan yang begitu luar biasa kepada orang yang mengkonsumsinya. Ya, buat pencernaan juga, bisa juga mengatasi diabetes. Ya, kalau kita lihat kita cari di Google itu Bapak Ibu, luar biasa guna atau fungsi dari buah korma itu. Ya, kita lihat yang lain, keistimewaan korma itu, dia bisa hidup dalam iklim yang sangat ekstrim. Ya, pada titik panas iklim yang begitu luar biasa, dia bisa tetap bertahan hidup. Ya, jadi dia bisa hidup dalam iklim yang sangat ekstrim. Dia bisa bertahan. Keistimewaan yang lain, bahwa pohon korma ini juga akan selalu hijau dan menghasilkan buah sepanjang musim. Ya, jadi dia akan terus menghasilkan buah, berbuah dan berbuah sepanjang musim itu. Yang lain adalah dia akan tetap produktif sampai masa tuanya, bisa mencapai 100 tahun Bapak Ibu. Ya, luar biasa, kita bisa bayangkan. Sampai dia sudah tua, dia akan terus produktif. Tidak berhenti untuk menghasilkan buah. Ini yang Tuhan harapkan juga ada dan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam ayat yang terakhir tadi dikatakan, pada ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kita lihat Bapak Ibu, bagaimana orang percaya atau orang benar itu bisa bertumbuh walaupun di masa-masa yang sukar. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang Kristen yang instan, ya tiba-tiba dewasa, tiba-tiba berbuah, ya tiba-tiba udah sempurna, enggak. Tuhan mau kita menjalani atau mengalami yang namanya
proses pendewasaan. Ketika berbicara tentang proses itu gak enak Bapak Ibu. Ya, di proses itu kadang sakit, banyak hal yang harus dibuang, banyak hal yang harus hilang. Tapi ketika kita mau diproses Tuhan, dengan caranya Tuhan, maka kita akan timbul menjadi suatu yang berkualitas, sesuatu yang bernilai. Ya, kita lihat supaya kita bisa berakar ke bawah dan terus bertumbuh sampai masa tua kita tetap produktif, kita harus melalui proses. Ya, kita lihat di dalam surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang benar yang kuat di dalam Tuhan, enggak serta-merta bim salah bim jadi, enggak. Tapi harus melalui yang namanya proses. Rasul Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Ya, kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus semakin teguh dan kita juga dibangun di atas Dia. Dan bertambah teguh dalam iman. Ya, iman kita akan terus bertumbuh lewat kita mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran oleh sabda atau firman Tuhan. Maka kita akan terus tumbuh kuat. Itu sebabnya rohani kita ini perlu diperhatikan, perlu diberikan asupan. Menu rohani supaya dia kuat dan bertumbuh. Selanjutnya dikatakan kita harus bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hal-hal seperti ini yang akan membuat pertumbuhan rohani kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berakar kuat. Ya, yang pertama supaya kita menjadi orang benar yang kuat. Yang kedua, kita bisa bertumbuh melalui masalah atau persoalan yang Tuhan izinkan kita alami. Iman kita itu akan menjadi kuat, rohani kita itu akan menjadi dewasa dan tahan uji Bapak Ibu lewat proses, lewat ujian, masalah, persoalan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Seperti anak-anak kita yang sekolah, kalau enggak pernah mengalami yang namanya kesulitan, menghadapi ujian, dia enggak akan pernah mendapat nilai, enggak akan pernah naik kelas, enggak akan pernah terbukti pemahaman, penerimaan mereka akan pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru. Ya memang ketika menghadapi ujian, sulit, stres, berat. Tapi ketika mereka selesai ujian itu dapat nilai atau dapat juara, wah itu sangat membanggakan dan menyenangkan bagi orang tua dan juga bagi anak kita. Ya, jadi melalui masalah atau persoalan yang Tuhan izinkan kita alami, itu yang akan mampu membuat kita bertahan, ya, kita tegar, berdiri dan teguh. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita lihat luar biasanya orang-orang benar itu, ya, kita lihat yang dikatakan oleh Paulus, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8,
dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, orang benar itu sekalipun satu kali mungkin bisa jatuh, tapi tidak akan jatuh sampai tergeletak, firman Tuhan katakan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang luar biasa, yang melimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita. Paulus mengatakan, dalam pelayanannya, dalam pengiringannya, enggak mulus seperti berjalan di jalan tol tanpa hambatan Bapak Ibu. Banyak hal yang dia hadapi. Tapi kita lihat masalah, kesulitan, persoalan dan tantangan hidup tidak dibiarkan Paulus untuk menghambat, untuk menghalangi pertumbuhan rohaninya dan membuat dia mencapai pertumbuhan yang maksimal sampai mencapai kepada kedewasaan rohani itu. Ya, dia mengatakan dalam ayat yang ke-8 itu, dalam segala hal kami ditindas. Ya, ditindas Bapak Ibu, ditekan. Tapi dikatakan namun tidak terjepit. Kami habis akal karena mungkin terlalu banyak masalah, terlalu berat persoalan. Tapi dikatakan namun tidak sampai putus asa. Ya, dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Ada penyertaan. Ada Yesus Tuhan yang mendampingi kita. Dihempaskan. Tapi dikatakan tidak binasa. Karena apa? Ada Tuhan yang melimpahkan kekuatan, yang mencurahkan kemampuan kepada kita. Sebabnya Paulus juga mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus mengakui kekuatan dia untuk menghadapi segala kesulitan itu bukan karena dia. Dia sanggup menghadapi segala perkara. Tapi karena apa? Karena ada kekuatan Tuhan. Ada Tuhan yang menolong dan memberikan dia kemampuan sehingga dia cakap di dalam menghadapi segala situasi. Yang ketiga kita lihat, ya orang benar itu bisa tetap bertumbuh di dalam masa-masa yang sukar melalui proses pencarian akan Tuhan. Ya, kita menemukan Tuhan dan melekat kepadanya. Ya. Masa-masa yang sulit seperti ini mari cari Tuhan sampai kita menemukan Dia. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai kita menemukan Tuhan itu. Ya, kita menemukan Tuhan dan mari semakin melekat kepada Tuhan. Kalau tadi ada keistimewaan dari pohon korma, kita lihat orang benar itu juga memiliki keistimewaan. Yang pertama, orang benar itu menjadi berkat dimanapun dia berada. Kita menjadi berkat yang memancarkan kasih Kristus, yang memancarkan kemuliaan Kristus di muka bumi ini. Ya karena kita adalah duta-duta kerajaan sorga Bapak Ibu, utusan-utusan Allah di muka bumi ini. Jadi kita harus menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ya, di mana ada orang-orang yang putus asa lewat kehadiran kita, mereka dihiburkan, mereka mendapatkan semangat yang baru. Di mana ada orang-orang yang sedang mengalami hal-hal yang berat di dalam kehidupannya. Lewat kehadiran orang-orang benar, orang-orang yang percaya itu, mereka mendapat kelegaan karena apa? Ya karena kita datang mendoakan dia, mensupport dia, menyemangati hidupnya. Hidup orang benar itu harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita lihat keistimewaan yang kedua. Ya, orang benar itu juga dapat bertahan dalam segala situasi.
dalam susah maupun senang. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang kedua, Paulus mengatakan di sini, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, baik dalam hal kekurangan. Ya, ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, kalau tadi pohon korma itu keistimewaannya, dia bisa bertahan di dalam situasi atau dalam iklim yang sangat panas sekalipun. Dia bisa tetap bertahan. Ya, orang benar juga karena kita memiliki kekuatan yang dari Tuhan, kita mampu bertahan. Karena apa? Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah yang kita terima dari Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita, dia mengatakan aku tahu ya apa itu kekurangan, ya aku tahu apa itu hidup di dalam kelimpahan. Dikatakan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, baik dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dia mengatakan kalau dia di dalam kekurangan atau lapar tidak akan mempengaruhi imannya atau rohaninya menjadi lemah. Dan dia tidak lagi produktif menghasilkan karya-karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi tetap konsisten Bapak Ibu. Dan juga ketika dia dalam kelimpahan, dalam sukacita, enggak ada masalah, itu pun tidak membuat dia ditarik atau terpengaruh oleh kenikmatan dunia ini. Tapi dia tetap unggul, dia tetap menunjukkan yaitu kualitas rohaninya. Dia tetap terus bertumbuh karena dia berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan itu juga. Ya. Yang ketiga kita lihat keistimewaan dari orang-orang benar itu, orang benar itu akan hidup konsisten. Ya, tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Yang keempat, yang terakhir, tetap berbuah bagi Yesus. Tuhan harapkan Bapak Ibu, enggak ada istilahnya bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pensiun. Di dunia ini kalau sudah mencapai batas waktu atau umur yang ditentukan, maka ada masa pensiun. Ya, dia akan keluar dari pekerjaan itu, meninggalkan jabatannya dan pensiun. Enggak beraktivitas lagi Bapak Ibu. Tapi dalam hal-hal rohani, dalam kita mengasihi Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, tidak ada istilahnya pensiun. Tapi sampai masa tua pun kita tetap menghasilkan buah yang banyak. Rohani kita harus semakin gemuk. Dan firman Tuhan tadi katakan gemuk dan segar. Kita bisa tetap gemuk dan segar. Rohani kita tidak menjadi kering. Walaupun situasi dan kondisi mungkin panas, kering kerontang, tidak menjanjikan. Tapi orang benar itu karena ada sumber, yaitu kita hidup seperti dalam aliran-aliran air. Itu yang menyegarkan kita, itu yang membuat kita tetap gemuk. Daun-daun pohon yang berada di dekat aliran air itu akan tetap hijau dan bisa tetap menghasilkan buah pada musimnya. Tuhan mau orang benar, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu sampai masa tua pun tetap berkarya, tetap berbuah. Ya, orang benar diharapkan berakar kuat, ya, mampu mengatasi hambatan,
Dan kita juga diharapkan orang benar itu mampu hidup di tengah masa-masa sulit. Ya, orang benar itu juga harus berbuah dan menjadi penyegar yang mendatangkan sukacita bagi orang lain. Amin firman Tuhan. Biar kita semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema bagi kami, supaya di masa-masa yang sulit kami tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi, tapi kami terus berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas sampai menghasilkan buah. Bahkan sampai rohani kami mengalami kedewasaan, sampai usia kami tua, kami juga tetap produktif, tetap menghasilkan buah, tetap berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah, kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bersama-sama datang, membuka hati kita. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, datang dan minta ampun kepada Tuhan. Kita minta biar Tuhan yang layakkan kita, untuk kita layak mengambil bagian yang kudus, yaitu bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat kesempatan pagi ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan yang kuduskan dan layakkan kami. Ampuni segala dosa, kekurangan, dan pelanggaran, ketidaktaatan kami kepada firman-Mu. Tuhan yang memberkati roti dan anggur ini menjadi makanan dan minuman yang sungguh bagi kami. Kami di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Biar lewat perjamuan suci pagi hari ini, kasih kami semakin nyata kepada Tuhan dan juga kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Mari bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu indah, yang Dia telah curahkan dalam setiap hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, kasih yang terindah, oh hati yang mulia,
dan dari hatiku, selalu setiap waktu kepadamu Tuhan, setiap waktuku tiada pernah berubah kasihku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidup, pengorbananmu yang agung itu Tuhan, yang telah selamatkan kami. Oh, harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Jangan lemah. Jangan putus asa di dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Sakit penyakit yang kau derita, pengalaman-pengalaman yang buruk, penderitaan yang kau alami, tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan, rasa sakit ketika Yesus dipaku di atas kayu salib itu. Itu sebabnya tetap arahkan pandanganmu kepada Yesus supaya engkau tidak menjadi lemah. Ketika kita terus memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita bisa berkata seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu. Saya akan bacakan firman Tuhan, setelah itu kita akan makan bersama-sama dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Kacauan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Biar hati kita penuh dengan ucapan syukur dan rasa terima kasih. Kita orang yang berdosa, kita yang seharusnya mati binasa karena pelanggaran kita, tapi oleh karena darah Yesus, darah itu yang memberikan pengampunan, membenarkan kita, dan melayakkan kita untuk kita punya hubungan yang erat dan mesra kepada Bapa. Sehingga kita bisa memanggil Dia Aba kita, Bapa kita. Dan Dia mengakui kita menjadi putra-putrinya, menjadi ahli waris di dalam kerajaannya. Bersyukur buat darah Yesus yang tercurah dari atas kayu salib. Bilur-bilurnya yang menyembuhkan,
sehingga kita sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah yang kudus yang tertumpah, yang menyucikan kami. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah itu kita akan minum bersama-sama dengan percaya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari setiap kita angkat tanganmu, naikkan syukur rasa terima kasih kita kepada Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tak terukur besar kasih setiamu, pengorbananmu yang selamatkan kami. Kami tidak bisa membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, Yesus Tuhan. Kiara lama sika para bataya lalamu, kiara la batara basande, ira la bataya lalamu. Yesus Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan, nama-Mu yang termasyhur. Ira basika para batala bakaya lalamu, ira la basika para batara basande. Kami terima kekuatan yang melimpah-limpah itu. Kami terima sukacita yang Tuhan kerjakan dalam Roh Kudus. Kami terima kemenangan, kekuatan dan kesembuhan atas segala sakit penyakit kami. Kira la batara basika paya rabasu, kira la rabata kabasande, biara la bataya dalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah basika paya dalamu. Glory, 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 glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan telah jadikan untuk kami menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita yang luar biasa dan menjadi kekuatan bagi kami. Pagi hari ini kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biar kasih kami semakin sungguh-sungguh terbukti kepada Tuhan dan kepada sesama kami juga saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menerima dalam segala kelemahan dan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang memenuhi hati kami. Di dalam hadirat Tuhan kami menikmati kelegaan di dalam jiwa kami. Di dalam hadirat Tuhan kami menerima kesegaran. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami terima kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat kebaikan-kebaikan Tuhan limpahkan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Kami percaya ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup kami yang sekarang ini dan juga untuk hidup kami yang akan datang. Kau yang berjanji orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh, air minuman kami dan roti makanan kami Tuhan berkati, dan Tuhan juga jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan yang memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati rumah tangga kami dilimpahi dengan damai sejahtera, sukacita dan kerukunan. Usaha pekerjaan, mata pencaharian, Tuhan yang buat berhasil, kami diberkati Tuhan untuk menjadi saluran berkat kepada orang lain. Saat ini kami teringat akan teman-teman kami yang sedang terbaring di rumah sakit dan juga yang ada di rumah mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu, tangan-Mu yang maha kuat itu menjamah, menyembuhkan mereka sehingga mereka bangkit dari tempat pembaringan mereka.
dan mempermuliakan nama Tuhan. Alat-alat medis, obat-obatan, Tuhan yang sucikan dan kuduskan menjadi sarana untuk memulihkan, menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan menyerahkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan yang memberkati bangsa kami, turun damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami menyerahkan presiden dan wakil presiden, pemerintahan yang di pusat sampai ke daerah. Tuhan yang limpahkan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Terutama di dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan untuk mereka berpikir, mengambil keputusan yang tepat. Sehingga bangsa kami tidak berlama-lama mengalami krisis dan mengalami penderitaan ini. Kehendak-Mu yang jadi buat bangsa kami. Kami percaya kalau Tuhan mau, tidak sukar bagi Tuhan untuk memusnahkan pandemi COVID-19 ini. Tapi kalau ada rencana Tuhan melalui COVID ini, bangsa ini berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan semakin bersatu erat mengangkat panji-panji Kristus. Pun kami serahkan semuanya dalam kedaulatan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah bertugas melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Mulai dari song leader, singer, tim musik, demikian juga LCD, multimedia, Tuhan yang terus memakai dan mengurapi kami. Kau yang memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan Tuhan, berkat-Mu turun atas kami. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dan hikmat dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ingin diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, tetap semangat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh percaya kita diberkati oleh Tuhan karena kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesempatan ini saya akan menyampaikan pengumuman gereja kita. Yang pertama, ibadah tengah minggu masih kita liburkan sementara sampai situasi mulai membaik dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, gereja mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa bersatu hati supaya Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita, memulihkan seluruh dunia dari pandemi COVID-19 sehingga kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Yang kedua, ibadah minggu depan masih tetap kita adakan secara online atau daring. Untuk itu, Bapak Ibu tetap bisa mengikuti ibadah bersama keluarga atau kerabat dengan mengakses channel YouTube gereja kita yang bernama Siloam Channel. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, apakah itu persembahan pembangunan, persembahan ibadah, persembahan persepuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening BCA dengan nomor 41001538445 atas nama Esther Indahwati Marzuki. Atau bagi Bapak Ibu yang memiliki M-Banking BCA bisa melakukan transfer dengan cara scan QR Code yang akan tampil setelah pengumuman ini saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu bisa scan QR Code-nya, lalu isi berapa nominal yang ingin Bapak berikan bagi gereja untuk menunjang, mendukung pelayanan gereja, lalu berikan keterangan apakah itu persembahan pembangunan, persembahan ibadah, atau persembahan persepuluhan. Mari kita bersama-sama tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan tetap dekat dengan Tuhan.
Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.